Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya teman juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan jurnal khusus dan jurnal umum dalam perusahaan dagang. Sebelum kita membuat atau mengaplikasikan transaksi-transaksi yang ada ke dalam jurnal khusus maupun jurnal umum, tentu terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa saja sih jenis-jenis jurnal khusus yang ada dalam perusahaan dagang, dan apa saja transaksi-transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal tersebut, dan apa saja transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi ini atau PowerPoint berkaitan dengan materi ini, boleh di-download di bagian deskripsi di bawah ini. Untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan jurnal khusus dan jurnal umum dalam perusahaan dagang. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan jenis jurnal khusus dan menjelaskan jurnal umum. Bagian pertama yang perlu kita bahas dulu adalah mengenai jurnal khusus. Ada 4 jurnal khusus yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari di dalam jurnal khusus yang ada dalam perusahaan dagang. Pertama adalah jurnal khusus penjualan, ada jurnal khusus pembelian, ada jurnal kas masuk atau penerimaan kas, dan ada jurnal pengeluaran kas atau kas keluar. Nah, kita akan bahas satu-satu apa saja jenis transaksi yang akan dimasukkan ke masing-masing jurnal khusus berikut ini. Pertama adalah jurnal khusus penjualan. Pada jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang pertama ya, penjualan secara kredit dicatat di jurnal khusus penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Pada jurnal pembelian ini sama dengan penjualan, hanya mencatat pembelian yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Jadi hanya mencatat pembelian kredit saja. Kemudian ada jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Adalah transaksi yang dicatat di sini adalah transaksi yang pertama adalah setoran awal kas. Jadi ketika pemilik perusahaan menyetorkan uangnya ke perusahaan dicatat di jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah pelunasan piutang. Jadi pelunasan piutang dicatat di jurnal kas masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah penjualan tunai. Penjualan tunai maksudnya di sini adalah penjualan barang yang dilakukan secara tunai atau penjualan aktiva lain yang dilakukan secara tunai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pendapatan luar usaha. Karena konteks pembicaraan kita dalam pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan perusahaan dagang, jadi penjualan barang dagang itu merupakan penghasilan utama dari sebuah perusahaan dagang. Lalu apa pendapatan luar usahanya? Bisa jadi pendapatan komisi, pendapatan bunga, dan sebagainya. Jadi tergantung dari perusahaan itu mendapatkan uang lainnya berupa apa gitu. Kemudian ada juga retur pembelian tunai. Jadi ketika perusahaan kita membeli barang secara tunai, kemudian barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, maka kita kembalikan lagi. Karena tadi kita menyerahkan uang secara tunai kepada penjual, karena kita mereturkannya, mengembalikannya, kita terima uang lagi. Kemudian ada yang terakhir adalah tambahan modal dari pemilik perusahaan. Jadi ini jenis transaksi yang dicatat di dalam jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kemudian selanjutnya jurnal pengeluaran kas atau kas keluar. Berarti hubungannya adalah berkaitan dengan uang keluar atau kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk apa saja? Pertama adalah pelunasan utang. Jadi ketika kita melunasi utang, otomatis uang perusahaan keluar. Berarti dicatat di kas keluar. Kemudian ada pembelian tunai. Kemudian ada pembayaran beban atau biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada juga retur penjualan tunai. Jadi ketika perusahaan kita menjual barang kepada orang secara tunai, kita akan terima uang.
kemudian barang tersebut cacat lalu dikembalikan lagi ke kita, otomatis kita harus mengeluarkan uang sejumlah berapa nilai atau nominal yang dikembalikannya kepada kita. Jadi harus kita kembalikan lagi berupa uang gitu. Kemudian ada prepay yang dilakukan oleh pemilik perusahaan atau pengambilan uang perusahaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Ini yang jurnal khusus kas keluar. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Apa saja transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal umum, yaitu transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal khusus tadi. Berupa apa saja? Ada retur pembelian secara kredit. Jadi kita membeli barang secara kredit, kemudian barang tersebut cacat, lalu kita kembalikan lagi barang tersebut kepada penjualnya. Itu retur pembelian, di mana pembelian pada saat itu dilakukan secara kredit. Selanjutnya adalah retur penjualan kredit, sama kebalikannya dengan retur pembelian kredit ya. Jadi retur penjualan kredit adalah kita jual barang kepada orang secara kredit, kemudian barang tersebut ternyata cacat atau salah atau bagaimana gitu kan, lalu barang itu dikembalikan lagi kepada kita. Jadi itu saja dulu materi kita berkaitan dengan jurnal khusus yang ada dalam perusahaan dagang dan apa saja transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal tersebut, dan juga transaksi yang ada dalam perusahaan dagang untuk jurnal umumnya. Oke, demikian, terima kasih. Kita lanjutkan pada video lain dengan tema yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.